rasah do kakean polah, giliran beasiswane dicabut, podo sambat, podo nangis, podo ngersula, yatim piatu ala-ala jabang bayi sampean kuwi kuliah bene pinter. Ora malah dadi wong bodoh kaya ngono kuwi diakali diapusi terima dikeki sego bungkus karo bayaran ra sepiro mengorbankan beasiswamu. Ale jan angel kuwapok kowe kuwapok syukur. Baiklah rakyat, apakah beras masih aman? Setiap momentum politik di Indonesia pasti banyak menyisakan masalah. Di antaranya adalah banyak demonstrasi di mana-mana. Tetapi yang menarik di sini adalah respon para netizen plus 62 terhadap prosesi demonstrasi tersebut. Baik itu yang dilakukan oleh masyarakat ataupun rakyat dan juga yang dilakukan oleh mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tanggapan para netizen plus 62 tentunya terkait dengan demonstrasi mahasiswa. Karena saya yatim piatu Pak, UKT semester saya tinggi 6 juta, saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Diyo, kapokmu kapan to yuyu? Mulakno to mulakno. Wis gak usah aneh-aneh. Gak usah demo-demo. Lah wong kuliah wae ijek dibiayai pemerintah. Kate melu demo-demo rombongan wong ra genah. Iya to? Nek wis ngene iki sapa sing rugi? Melu demo-demo ora jelas. Wis sampean kuwi ya wis enak diwenehi kesempatan karo pemerintah dibiayai kuliahe supaya bene pinter. Ora malah dadi wong bodoh melok grudak-gruduk rono demi bayaran ra sepiro. Saiki nek wis kaya ngene iki nangis-nangis, sambat ya to. Aku anak yatim piatu, hidup cuma sama nenek. Ada terus jabang bayi. Ge terus no kelakuanmu. Wong-wong kuwi mahasiswa kuwi ya to. Nek kuliah tasih dibayar pemerintah, rasah podo aneh-aneh, rasah do kakean polah, giliran beasiswane dicabut, podo sambat, podo nangis, podo ngersula, yatim piatu ala-ala jabang bayi sampean kuwi kuliah bene pinter. Ora malah dadi wong bodoh kaya ngono kuwi diakali diapusi terima dikeki sego bungkus karo bayaran ra sepiro mengorbankan beasiswamu. Ale jan angel kuwapok kowe kuwapok syukur. Nangis-nangis karena saya yatim piatu Pak, UKT semester saya tinggi 6 juta, saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Mangkane to mbak wis gak usah aneh-aneh. Wong kuliah sik melu pemerintah lho. Atek sik kate gawe aneh-aneh kate melu-melu demo barang. Nek sik melu pemerintah wis gak perlu ikut-ikut orasi-orasi orang-orang yang gak jelas iku. Emanen pendidikane sampean. Kok nek dicabut temen, ya kan? Efeknya sampean kok berhenti kuliah. Eman ngono lho. Wis gak perlu lah ngetut-ngetutno wong-wong sing gak jelas iku. Fokusin nang pendidikan sampean. Seenak sampean dikei kesempatan, ya kan, dibiayai pemerintah untuk biaya kuliahnya. Jadi gak perlu ikut orasi-orasi orang-orang yang gak jelas itu. Lek ngene sambatan, yatim piatu sama nenek. Adek melu-melu demo-demo barang. Kudu dicabut temen baru kroso. Ada yang mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini tidak jelas kan. Ngalor ngidul gak jelas gerudak-geruduk. Ya jangan seperti itulah Bang. Ya boleh saja menilai demonstrasi mahasiswa itu adalah tidak jelas dan sebagainya, gerudak-geruduk, ikut alur yang gak jelas, orang-orang gak jelas. Nah ini ya boleh saja, tetapi ya jangan digebyah uyah. Digebyah uyah itu ya jangan semua disamakan gitu Bang ya. Di sini juga ada komentar dari netizen plus 62 ya yang menyuarakan sisi positifnya
Mereka tetap menyoroti aktivitas demonstrasi yang dilakukan mahasiswa maupun rakyat, tetapi juga objektif memandang kebijakan yang terjadi atau yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut videonya. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dicabut. Wah, ini ribet nih. Karena urusannya bukan sistem tapi birokrasi nih. Jadi buat yang nggak tahu kira-kira rekapnya tuh kayak gini nih. Jadi sedang ada pemadanan data kesejahteraan masyarakat. Yang tadinya pakai data Pemprov jadi pakai datanya Bappenas. Terus yang jadi masalah kayak gimana? Yang jadi masalah adalah yang udah nerima dicabut. Bahkan katanya ada yang akunnya udah keblokir. Kenapa jadi ribet? Karena yang udah nerima jadi perlu mikirin gimana caranya bayar kuliah semester depan. Sedangkan semester depan cuma tinggal 3-4 bulan lagi. Walaupun gue yakin dari 12.000 somehow penerima manfaat KJMU itu ada yang pakai Pajero, tapi yang pakai Revo Koperasi kan juga ada ya. Kalau begitu ceritanya ya jangan langsung dicabut. Melakukan sinkronisasi data tuh boleh aja. Tapi buat yang udah nerima boleh dong diaudit. Jadi kalau beneran mereka pakai Pajero baru dicabut. Atau setelah ada yang cepu kalau dia beneran pakai Pajero. Itu kan yang selama ini Kipka lakuin. Kipka nasional aja bisa, ini provinsi loh. Beasiswa KJMU dicabut. Kok bisa? Tolonglah Pak. Apa nggak kasihan sama teman-teman yang kuliah cuma mengandalkan beasiswa? Kasihan juga loh. Mereka yang udah dapat beasiswa pun harus tetap kerja part time karena emang nggak cukup buat biaya hidup, makan, bayar kos, keperluan tugas dan lainnya. Buat yang belum tahu, KJMU itu program beasiswa untuk mahasiswa D3, D4, S1 yang domisili lahir di Jakarta. Beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Nah, yang membuat beasiswa ini dicabut karena adanya penurunan anggaran dari 360 miliar di tahun 2023 jadi 180 miliar di tahun 2024. Pak Heru Budi menjelaskan beasiswa ini dicabut karena perlu ada sinkronasi dan audit ulang. Nah, terus kenapa harus dicabut, Pak? Beliau menjelaskan karena adanya data yang keliru dan gak memenuhi syarat. Contohnya beasiswa yang gak tepat sasaran. Coy, ini mah bukan hal yang baru kalau soal gak tepat sasaran. Dari bantuan bansos lah, KIP, BLT, KH, dan bantuan lainnya. Sering banget omongan di lapangan. Kalau yang menerima itu orang-orang yang punya rumah mewah, motor 5, mobil 2. Sementara orang yang benar-benar butuh gak dapat beasiswa itu. Seringkali persoalan yang dapat bantuan itu ya yang dekat sama RT RW. Lagi-lagi the power of orang dalam. Terus gimana solusinya? Solusi diri saya yang bodoh ini biar nantinya ada pengawasan langsung di lapangan. Jadi gak ada tuh cerita gak tepat sasaran lah, nyangkut lah, gak tepat waktu lah. Gimana menurut kalian? Udah segitu aja? Bye. Wah gila, gue setuju banget nih sama PJ Heru yang cabut beasiswa buat anak-anak di Jakarta. Gue setuju banget. Orang kan bilang ya banyak yang anak-anak bidik misi, anak-anak yang dapat beasiswa itu tuh hidupnya hedon gitu kan. Menurut gue emang gak boleh, mereka tuh gak boleh hidup hedon, mereka tuh hidupnya harus melarat. Mereka tuh kalau makan tuh gak boleh makan nasi yang normal tuh gak boleh. Mereka tuh makannya nasi aking sama abon, gak boleh yang aneh-aneh, gak boleh. Jadi walaupun mereka punya duit, mereka tuh gak boleh pakai HP bagus, gak boleh. Pokoknya HP-nya harus Asia Hidayah. Ya walaupun sebenarnya gue juga tuh kan anak bidik misi ya, bisa lulus, bisa kuliah dari bidik misi gitu, bisa punya HP, bisa punya motor, itu hasil dari gue jualan, gue ngejoki gitu, gue dapat proyekan dari dosen gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu tuh, kita tuh anak beasiswa harus tetap miskin gitu, hidupnya harus tetap melarat ya nggak sih, gitu kan ya, mindsetnya kayak gitu kan. Ya kan memang alasan utamanya dananya tuh nggak cukup kan, dananya nggak cukup karena PJ Heru ini emang lebih memfokuskan untuk pengadaan baju buat dinasnya gitu kan. Jadi gue setuju nih beasiswa KJMU itu tuh dicabut aja gitu biar anak-anak yang beasiswa ini nggak bisa melanjutkan kuliahnya gitu kan. Itu kan yang kalian inginkan. Kebanyakan orang kan pengen kayak gitu. Kan kita emang lebih butuh makan siang gratis nggak sih daripada pendidikan gratis, ya nggak? Ya kan? Itulah tadi contoh dari respon ataupun tanggapan dari para netizen plus 62 yang mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut ditanggapi positif dan juga bahkan ada yang negatif. Ada yang mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini tidak jelas kan. Ngalor ngidul gak jelas, gerudak-geruduk. Ya jangan seperti itulah Bang. Ya boleh saja menilai demonstrasi mahasiswa itu adalah tidak jelas dan sebagainya, gerudak-geruduk, ikut alur yang gak jelas, orang-orang nggak jelas. Nah ini ya boleh saja, tetapi ya jangan digebyah uyah. Digebyah uyah itu ya jangan semua disamakan gitu Bang ya. Karena pada prinsipnya bahwa masyarakat ataupun rakyat
itu punya hak konstitusional, di mana hak tersebut di negara kita juga dijamin oleh undang-undang. Karena pada dasarnya civil society itu mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah fungsi advokasi, yang kedua fungsi empowerment ataupun pemberdayaan, dan ketiga adalah fungsi kontrol sosial. Nah, yang dilakukan adik-adik mahasiswa yang dikatakan sebagai grudak-gruduk tidak jelas itu adalah bentuk dari implementasi fungsi civil society tersebut. Jadi ya jangan menilai bahwa grudak-gruduk itu tidak ada gunanya, menurut saya seperti itu. Kita fair saja lah Bang ya, justru jika tidak ada corong ataupun tempat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, maka sulit juga bagi pemerintah untuk bertahan secara demokratis. Itu Bang. Dan tentunya saya berpesan bagi adik-adik mahasiswa yang hari ini masih aktif proses pembelajaran tentang demokrasi, tentang politik, tentang civil society, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja berdemo, tetapi satu hal bahwa demonstrasi itu dilindungi undang-undang dan juga misalkan melakukan demonstrasi jangan sampai merusak fasilitas umum dan juga jangan mengganggu kegiatan masyarakat. Aktivitas demonstrasi ini tentunya harus mencerminkan bahwa kita rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang demokratis. Rakyat Indonesia yang mengutamakan toleransi dan tidak mengganggu kepentingan lainnya. Jika ada pendapat lain terkait dengan aktivitas demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun rakyat, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah.